Halo anak-anak, bertemu kembali bersama Miss Maria. Kali ini kita akan membahas materi kelas 5, tema 6, subtema 1 tentang suhu dan kalor pada pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita masuk ke materi, anak-anak perlu mengetahui tujuan pembelajaran. Yang pertama, supaya siswa dapat memahami interaksi manusia dengan lingkungan alam dan pengaruhnya. Yang kedua, supaya siswa dapat mengetahui hak sebagai siswa dan warga negara Indonesia yang baik. Yang ketiga, supaya siswa dapat menjelaskan isi teks eksplanasi menggunakan peta pikiran. Yang keempat, supaya siswa dapat menjelaskan pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan. Dan yang kelima, yaitu supaya siswa mampu mengetahui makna kewajiban sebagai siswa dan warga negara. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam dan pengaruhnya. Apa yang dimaksud dengan interaksi? Pada tema sebelumnya kita sudah mempelajari tentang interaksi. Nah, Miss ingatkan kembali, interaksi adalah suatu kegiatan yang terjadi antara dua objek dan saling mempengaruhi satu sama lain dan terbentuk secara alami. Nah, interaksi ini dibedakan menjadi dua, yaitu interaksi antara manusia dengan alam, jadi berhubungan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Contohnya adalah mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi lahan pemukiman. Kemudian, interaksi antara alam sekitar dengan manusia, contohnya adalah lingkungan yang subur dan curah hujan yang tinggi mempengaruhi masyarakat untuk bercocok tanam. Jadi lingkungan yang mempengaruhi manusianya. Pengaruh interaksi dengan lingkungan tercermin dari keragaman cara hidup dan aktivitas masyarakat. Nah, kalau di Indonesia tergantung dari daerahnya masing-masing, dan setiap daerah biasanya berbeda-beda pengaruh lingkungan alamnya. Kemudian kita materi PPKN. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Ini kita yang membahas tentang hak sebagai siswa dan warga negara. Yang pertama, hak siswa di sekolah. Contoh-contohnya adalah mendapatkan perhatian guru, mengikuti dan mendapat pelajaran, mengikuti pemilihan dan dipilih menjadi pengurus kelas, mengemukakan pendapat, dan mendapatkan nilai. Kemudian, hak sebagai warga negara, yaitu yang pertama, berpendapat di depan umum. Kedua, menggunakan fasilitas umum. Yang ketiga, menganut agama dan melaksanakan ibadah. Yang keempat, memperoleh pendidikan. Dan yang kelima adalah memperoleh pekerjaan. Kita masuk ke materi bahasa Indonesia tentang menjelaskan isi teks eksplanasi menggunakan peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat yang kreatif, efektif, dan dapat memetakan pikiran-pikiran kita. Nah, untuk mengubah teks eksplanasi ini menjadi bentuk peta pikiran, yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah menentukan ide pokok dari teks yang disajikan. Yang kedua, mencatat kalimat penjelas dari ide pokok tersebut dalam bentuk poin-poin. Yang ketiga, menuliskan ide pokok dan kalimat penjelas ke dalam bagan peta pikiran. Berikut ada contoh teks eksplanasi. Miss akan bacakan. Judulnya adalah kebakaran. Kebakaran ialah suatu kondisi ketika api yang besar muncul disebabkan oleh terbakarnya sesuatu. Suatu hal atau benda-benda yang terkena kebakaran sudah pasti akan hangus dan terbakar habis. Suatu peristiwa kebakaran terjadi pada mulanya ketika api kecil membakar sesuatu. Kemudian, setelah membakar sesuatu itu, api akan merambat ke area yang berada di dekatnya dan menyambar benda-benda di sekitar sehingga apinya menjadi semakin besar. Api yang terlanjur besar ini akan semakin menjadi besar lagi karena tiupan angin atau gas oksigen. Bisa juga karena melahap benda-benda lainnya berada di lingkungan sekitar.
Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya fenomena alam kebakaran ini adalah dengan menjauhi barang-barang yang mudah terbakar dari sumber api, supaya barang-barang yang penting dapat terselamatkan. Nah, melalui teks eksplanasi yang ada di layar kalian ini, kita akan mengubahnya menjadi bentuk peta pikiran. Yang pertama, anak-anak bisa lihat judulnya. Judulnya adalah kebakaran. Kemudian anak-anak perhatikan di paragraf yang pertama, cari ide pokok yang ada di sana. Nah, ide pokok dari paragraf pertama adalah kebakaran ialah suatu kondisi ketika api yang besar muncul disebabkan oleh terbakarnya sesuatu. Selanjutnya, kita ke paragraf yang kedua. Ide pokok yang terdapat pada paragraf kedua berada di awal paragraf, yaitu suatu peristiwa kebakaran terjadi pada mulanya ketika api kecil membakar sesuatu. Dan di paragraf yang ketiga, pokoknya adalah salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya fenomena alam kebakaran ini adalah dengan menjauhi barang-barang yang mudah terbakar dari sumber api. Jadi anak-anak bisa mencobanya untuk berlatih di rumah tentang teks-teks eksplanasi, kemudian kalian bisa mengubahnya menjadi bentuk peta pikiran. Kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang dampak positif dan negatif dari interaksi manusia dengan lingkungan. Dampak positif yang ada yaitu meningkatnya lapangan pekerjaan, kemudian meningkatnya pembangunan di daerah, pendapatan penduduk semakin meningkat, dibangunnya sarana dan prasarana. Selain ada dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya, yaitu berkurangnya keanekaragaman hayati karena yang dibudidayakan hanya tanaman tertentu. Contohnya di daerah Kalimantan yang dibudidayakan adalah kelapa sawit. Kemudian berkurangnya habitat dan hewan asli penghuni hutan yang dibuka perkebunan. Jadi rumah bagi hewan-hewan liar itu akan semakin kecil sehingga mungkin akan terjadi kepunahan karena dibangun atau dibukanya perkebunan oleh masyarakat. Kemudian berkurangnya sumber daya air karena penggunaannya yang semakin tinggi, jadi sumber daya airnya mungkin akan berkurang. Jadi itulah dampak positif dan negatif dari interaksi manusia dengan lingkungan. Yang selanjutnya, setelah tadi kita mempelajari tentang hak, kali ini di pembelajaran 4 kita membahas tentang kewajiban. Kewajiban adalah hal-hal yang harus dilakukan. Berikut misalkan memberikan contoh-contoh hak dan contoh-contoh kewajiban. Yang pertama, saat kita melakukan kewajiban, kita akan memperoleh hak kita. Jadi saat kita melaksanakan kewajiban dan hak itu seimbang, sehingga kehidupan itu menjadi lebih tentram dan teratur. Contoh dari kewajiban adalah membuang sampah ke tempat sampah, bertanya kepada guru dengan santun, melaksanakan piket sesuai dengan jadwal, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, mendengarkan pendapat teman saat melakukan diskusi. Kemudian, contoh dari hak adalah lingkungan sekolah menjadi bersih, mendapat jawaban dari pertanyaan, ruang kelas selalu bersih sehingga nyaman, mendapatkan nilai bagus dari tugas, kemudian diskusi akan tenang dan permasalahan dapat terpecahkan. Jadi, kita lakukan dulu kewajiban kita dengan baik, maka kita akan memperoleh hak yang memuaskan. Kewajiban sebagai warga negara yang baik. Nah, kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara yaitu membayar pajak tepat waktu. Kemudian, menghormati pemeluk agama lain yang sedang menjalankan ibadah. Jadi kita tidak boleh mengganggu pemeluk agama lain beribadah, tetapi kita harus menciptakan hidup yang toleransi. Kemudian yang ketiga adalah menaati peraturan lalu lintas. Jadi dengan menaati peraturan lalu lintas, maka keadaan di jalan akan tertib supaya tidak
mengganggu ketertiban umum, dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang keempat, menjaga kebersihan fasilitas umum. Yang kelima, yaitu mendengarkan pendapat orang lain saat bermusyawarah. Jadi itulah contoh-contoh kewajiban sebagai warga negara yang baik yang harus kita lakukan. Baiklah anak-anak, itulah materi yang dapat Miss sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Nah, setelah kalian membaca materi, mendengarkan penjelasan, maka Miss akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu mengerjakan soal latihan mengisi peta pikiran pada buku modul halaman 9. Langsung dikerjakan di buku modul atau di kertas. Jangan lupa dikumpulkan saat mengambil buku tema selanjutnya supaya dapat diberikan nilai. Terima kasih anak-anak, selamat belajar.